5.000. Jadi waktu kita naruhkan duit itu, ya Allah, seandainya kita lagi punya penyakit ya Allah, moga-moga sampai naruh tuh, ya Allah, moga-moga uang ini Allah yang menyembuhkan penyakit. Jadi ada udah 3 orang kemana ya Bu, gini aja, di rumah buat kotak, udah buat kotak, ada penyimpanan di rumah saya untuk penghafal Al-Quran. Jadi kalau uang itu untuk orang penghafal Al-Quran, orang itu bisa menghafal Al-Quran, orang itu bisa ngajar ngaji, selama dia tuh masih ngajar ngaji, dia ngamalkan Al-Qurannya itu, ngalir terus pahalanya. Gara-gara berapa lah kita neteskan duit 2.000 kah 5.000 dalam kotak seminggu sekali. Kalau silahkan siapa yang bukan nggak itu kan, karena itu jalannya Allah yang benar kan. Taruh di kotak situ tuh. Nanti saya insya Allah saya antarkan untuk penghafal Al-Quran, karena Al-Quran itulah memudahkan segalanya. Jadi kalau kita punya anak bermasalah, sampai nih, ya Allah, moga-moga anak saya jadi anak yang soleh. Nanti besoknya lagi doa lagi, ya Allah, moga-moga duitnya nih moga-moga menjadi kemudahan bagi apa yang kita maksud. Itulah tadi subuh tuh masuk itu ceramahnya tuh, ya Allah, Ibu resapi ya, benar juga. Jadi kotak itu 3 orang, karena dia tahu mungkin ceramah sekarang kan banyak di HP, banyak di TV kan. Gimana ya Bu, silahkan seminggu sekali masukkan ke situ. Jadi di rumah lah tiap subuh, habis sholat subuh masukkan 2.000, masukkan 5.000. Ada jalan kali 2.000 Bang, ada kali lah 5.000 kan. Kalaupun ya enggak setiap subuh lagi ada tuh, masukkan situ, nanti diantarkan. Nah makanya ini bukan pamer ya, karena ini harus jelas. Ibu selama ini zakatnya itu ke penghafal Al-Quran. Jadi karena zakat harus jelas ya. Mungkin orang ketemu kok kemana ya zakat bukai, kok memang ibu jarang dimasukkan badan amil zakat, karena ibu langsung ke poin-poinnya. Nah itulah, karena itu yang lebih benar-benar dia lagi benar-benar memerlukan gitu kan, lagi benar-benar, ya Allah, kita nggak ngitung sendiri. Kalau lagi tidak ada duit, lalu ada orang ngasih, ya Allah, rasanya dari ujung kaki sampai ujung rambut mau kita ngedoakan. Nah, lalu ini yang berkaitan dengan kita ya, yang ini yang dihadapi hidup kita di Ketungau. Ada yang bertanya, Bu, bisakah beramal melalui gini? Seandainya kita punya rezeki, lalu aku nih dulu punya orang tua angkat, seandainya kan, atau punya keluarga, nanti aku nih itulah sedekah untuk orang tua angkat kita. Seandainya ya suruh bacakanlah apa gitu kan, baca doa. Sedekah itu enggak dibacakan doa juga memang pahalanya besar. Seandainya kita nih sedekah, kasihkanlah si ini, berupa mentah enggak apa-apa, yang memang memerlukan benar, dikasihkan si ini, dikasihkan si ini, itu yang lebih afdal daripada maaf ngomong kita niatnya lain gitu Mbak. Jadi kayak ada riaknya, bawa nasi sepiring, tolong bacakan doa nanti untuk si ini. Lebih baik kita uangnya itu atau berasnya itu yang benar-benar lagi enggak punya nih, karena sedekah itu tidak boleh, tangan kiri pun tidak boleh tahu, harus ikhlas dalam hati nih. Untuk itu yang gitu yang paling bagusnya, jangan sampai ketahuan orang lain. Tangan kiri yang paling bagus tuh enggak boleh tahu, kecuali tangan yang memang dia ngasihkan. Tolongnya lumayan gitu harusnya orang itu yang paling tahu. Yang keduanya, kalau sedekah itu terlebih baiknya kata Al-Quran dizawil kurba. Jadi kurba itu apa? Keluarga terdekat kecuali orang tua. Orang tua tidak boleh dikasih sedekah. Orang tua kewajiban kita harus dikasih orang tua. Jangan nunggu mak
sekarang lagi ndak dapat ya mak, sekarang lagi ndak ada, mama ndak aku kasih. Jangan. Orang tua tuh seberapanya kita dapat, seberapanya kita ada. Mak, ndak usah nyebut, mak kami lagi ndak dapat mama, ndak kami kasih mama. Jangan disebut, nanti tersinggung orang tua. Jadi kayaknya perasaan orang tua tuh kayak terpaksa gitu ngasihnya kan. Jadi seberapapun kalau ngasih orang tua, nih mak, nggak usah ada bunyi apa nih mak, kan gitu yang paling rasanya nyeresep gitu ya. Orang tua tuh kayaknya saya udah jadi orang tua, nggak mengharapkan banyaknya. Seberapa dikasih anak, apalagi lagi memang lagi benar, karena seorang tua tidak pernah minta selagi dia ada kemampuan. Seandainya nggak ada kemampuan pun ditapuk. Ini kan adalah sedikit, padahal nggak ada tuh. Karena memang itu orang tua sifatnya begitu. Jadi kita sebagai anak nih harus istilahnya ngerti sendiri lah. Karena kapan lagi kita mau ngasih orang tua. Nah, inilah ya. Terus yang lagi ya sekarang nih, karena di Ketumua ini pendapatannya dari emas ya. Ini harus tahu nih ya. Ini ibu nih ngomong nih karena Al-Qur'an nih. Bukan karena mulut ibu, lalu ibu sok, lalu ibu enggak. Emas itu zakatnya begitu dapat. Lain dengan ibu jualan, hitung setahun sekali. Kalau emas begitu dapat 92 gram wajib 2,5 gram. Yang 2,5 gram ini haram dimakan kita. Haram tuh. Karena ini punya fakir miskin. Itu kan. Jadi minggu ini kami dapat cepat. Itu kalau nunggu model ibu kan pendapatan sawit tuh sebulan sekali atau per panen. Itu 2,5% dari hasil itu, tidak menunggu setahun kalau hasil sawit. Begitu panen dapat 20 juta, 30 juta. Potong dulu 2,5% berapa, kasihkan. Itu yang lebih afdal. Ini zakat nih ya, harus terang nih. Jadi kalau emas itulah, pokoknya kalau sampai mendapat apalagi 1 on itu kan 100 gram, haram dimakan kita. Yang 2,5 gram itu punya fakir miskin. Terus emas wajib dizakati kalau emas yang gelondong. Kalau emas dipakai, emas segala itu tidak wajib zakat. Yang wajib zakat nih yang disimpan. Simpanan emas. Jadi kalau punya emas tuh 1 on, di rumah kan perhiasan, istilahnya yang gelondongan gitu ya, 1 on itu setiap tahunnya tuh harus 2,5% tuh dikeluarkan. Sedangkan yang lain juga hitungnya tetap 2,5% kecuali padi. Tapi ibu kalau yang itu tuh saya itu kan walaupun itu perkebunan ya, itu tetap 2,5% dari hasil. Kalau 50 juta ya insya Allah lah 2,5% berapa. Inilah makanya ada ya orang yang ngomong gini, maaf ini agamanya. Ya Allah, naga dia tuh kaya, ini nyari rezeki lagi, ini nyari rezeki lagi. Kalau mama enggak ngiler. Yang mama ngiler tuh orangnya sederhana, ibadahnya bagus, zakatnya bagus, sodakohnya bagus, itu yang mama ngiler. Kalau yang gitu enggak ngiler. Kapan saatnya dia mati, tinggal apa yang terjadi? Ya Allah, emasku di sana tuh numpuk. Ya Allah, hartaku di mana? Baru ditanya. Waktu ditanya apa? Matahari hanya sejengkal, di bawahnya nih seng yang panas. Cobalah ibu suruh berdiri di situ tuh. Nggak usah lah seng tuh lama-lama di situ. Gimana rasa? Nih, ditanya satu-satu harta kita dari mana? Inilah. Jadi nggak usah ngiler dan nengok orang yang hartanya banyak. Aduh, zakatnya enggak, sodakonya apa lagi? Aduh, mak. Nih, sekarang Mbak, umur tuh Mbak mudah benar ninggal. Menyesal sekali kalau sampai belum apa-apa kita lalu meninggal. Yang ditanya, ini ada lagi nih dongeng. Ibu,
Kemarin tengah-tengah orang tuh disintang. Jadi si bapaknya tuh ngumpulkan duit waktu zaman itu, satu orang tuh grup Sunda 200.000. Janjinya mau dikasih sawit sehektar. Lalu orang tuh ngebohong. Jadi tanah tuh rupanya ada. Sekarang dikelola oleh anaknya. Pas ibu di tanah itu. Siapa sih bosnya dah? Ini. Itu babu, katanya dia nih bapaknya Abri. Siapa namanya? Saya bilang. Kak ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa bu sampai segitunya? Bukanlah. Yang enak bahananya. Bapaknya entah di mana di akhirat sana tuh dikubur tuh. Berapa ratus orang per 200.000 kok. Ya kalau bu sampai segitu, iya. Kwetansi masih di rumah ada. Berapa puluh hektar tuh, ratus hektar duit itu untuk beli tanah. Kan yang digebuki bapaknya, anaknya tinggal jual. Nah, itulah bocah jangan lagi sampai tenganga yang menjualkan. Sekarang satu kaplingnya aja dia jual tuh 30 juta. Kalau tunai itu di daerah Jerora situ. Itu ibu dengan bergegar, dengan ya Allah sedihnya, seandainya aku gitu untuk apa gitu Mbak, ngumpulkan harta yang aduh sakitnya dikubur, entah digepetnya model apa kuburannya. Nah itulah si itunya tuh, ya Allah bu gitu kok bu. Iya, kalau mau sampaikan dengan anaknya sampaikanlah, suruh dia minta maaf dengan siapa yang masih punggungnya dibalik. Dia tuh ucap dia walau 200.000 dibelikan tanah